Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuasaan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga semoga apa yang kita ikhtiarkan dalam thalabul ilmi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas mengenai amalan muta'addi. Judulnya A, ya, tepatnya amalan muta'addi. Itu amalan yang berulang, bukan berulang amalannya, tapi pahalanya tidak terputus-putus gitu ya maksudnya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa usia umat Nabi Muhammad SAW itu sangat pendek dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Sebut saja misalkan Nabi Nuh, ya, dakwahnya saja 950 tahun. Belum dalam tafsir dijelaskan bahwa Nabi Nuh itu diangkat menjadi rasul. Salah satu riwayat menjelaskan usia 40 tahun. Kemudian setelah air bah surut, gitu ya, Nabi Nuh hidup juga selama 40 tahun. Artinya Nabi Nuh hidup lebih dari 1000 tahun. Jadi 950 tahun mah dakwahna hungkul gitu. Tapi kata Nabi SAW, umatku atau umat Nabi akhir zaman itu ya tidak lebih dari 60 tahun. Nah, rata-ratanya. Sisanya cuman bonus ya. Rata-rata 60 tahun gitu ya. Nah, maka bahkan Nabi menyebutkan usia 40 tahun sebagai usia peringatan gitu. Yang mana setelah 40 tahun amalan harus semakin baik gitu ya. Harus konsisten. Karena 40 tahun berbalik pikir dengan tidur, makan, healing, maka sedikit sekali amal-amal yang kita lakukan, ya. Padahal, ya, amal ini walaupun kita masuk surga bukan karena amal, karena ridho dan kasih sayang Allah. Tapi tentu ridho Allah itu didapat karena amal kita, gitu ya, karena amal kita. Nah, maka memerlukan amal-amal yang walaupun kita sudah tiada, gitu ya, pahalanya terus mengalir. Nah, inilah yang disebut dengan amalan muta'addi, yaitu amalan yang manfaatnya bukan hanya terasa bagi pribadi, tapi juga dirasakan oleh orang lain, gitu ya. Jadi bukan hanya dirinya, tapi juga orang lain. Nah, makanya ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, wa inna fadlal alimi, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, alal abidi,
dibanding ahli ibadah kafadlil qamari seperti perbandingan bulan. Perbandingan bulan Lailatul Badri di malam Badar, maksudnya di bulan purnama, ala sairil kawakibi, dari bintang-bintang lainnya. Nah, itu ya. Jadi kalau bulan purnama sok sanaos seueur bintang teh gitunya, tetap bulan purnama akan terlihat yang paling terang dan paling jelas. Nah, hal ini menunjukkan kenapa ahli ilmu itu lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Sebab gitu ya, ahli ilmu itu dia istilahnya kurang tidur, begadang, sehingga hanya melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sedikit gitu ya Bu. Tidak seperti ahli ibadah. Misalkan kalau sholat wajib, rawatib, saumnya mungkin hanya Senin Kamis atau Ayyamul Bid saja, tahajudnya mungkin hanya witir ya, 11 rakaatnya jarang karena digunakan untuk mengkaji ilmu. Kenapa? Demi menyelamatkan umat dari kebodohan ya. Setiap ayat dan hadis yang ia teliti, jutaan manusia selamat dari bid'ah, selamat dari syirik, selamat dari kebodohan. Tetapi seorang ahli ibadah, manakala dia sujud, dia saum, maka yang selamat hanya dirinya saja. Nah, itu ya Bu. Kemudian Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Fawallahi, maka demi Allah, la ayyuhda bika rajulun wahidun, sungguh satu orang saja diberi hidayah oleh Allah, gitu ya, melalui perantaraanmu, khairun laka, maka itu lebih baik, min humrin na'ami, dari unta merah." Nah, unta merah adalah salah satu di antara gitu ya, kepemilikan gitu ya, harta yang paling mulia di tengah bangsa Arab. Nah, maka bila ada orang gitu ya, karena pesan berantai yang kita lakukan, sekedar nasihat yang kita sampaikan, sekedar status story WA yang berisi nasihat, kemudian ada orang yang tergugah gitu ya, teringat gitu ya, maka kata Nabi, khairun laka min humrin na'ami, maka itu lebih baik daripada unta merah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man da'a ila hudan", barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya. Kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian kebaikan itu gitu ya, dilakukan oleh orang yang diajak. Maka kata Nabi, lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya, la yankusu zalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Ibu bapak dapat pahala, mereka pun dapat pahala. Tetapi setiap orang yang mengikuti ajakan kita, pahalanya akan bertambah kepada kita. Ya, tepira gitunya, sekedar ngajak gitu ya, tapi orang tergugah, maka insya Allah itu akan menjadi pahala.
Nah, kemudian di antara contoh-contoh atau dalil dari amalan muta'addi ini ialah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Nah, ya. Jadi seorang mukmin itu jangan menyendiri gitu ya. Jangan berdiam diri, tidak mau bergaul dengan manusia yang lain. Di hadis lain Nabi bersabda, al-mu'minu yukhalitun nas gitu ya. Seorang mukmin yang bergaul gitu ya. Yang bersosialisasi dengan manusia, wayasbiru an adahum, dan bersabar atas gangguan mereka. Biasanya Pak, ari dina pergaulan dalam kemasyarakatan gitu ya, ada sedikit singgungan, ada sedikit sakit hati, itu biasa. Kemudian bersabar, kata Nabi, afdol, itu lebih utama orang yang bergaul daripada mereka yang mengasingkan diri gitu ya, tidak mau bergaul. Kemudian dalam hadis ini, wa khairun nas anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, seperti antum santri misalkan, tepira gitunya, misalkan nyikatan WC dalam waktu 5 menit saja, maka 5 menit itu insya Allah akan bermanfaat. Nutadina leur gitu ya. Nah, tijalike kusabab tos disikat gitu ya. Nah, WC na teh gitu ya. Tos bersih, tos seungit, maka akan menjadi kebaikan bagi orang lain. Hanya 5 menit saja gitu ya. Nah, maka itu yang disebutkan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian ya, kalau ini masih semakna, contoh yang lain seperti orang yang menanam tumbuhan. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yagrisu gharsan, menanam tanaman, illa kana ma ukila minhu lahu sodakotan. Apa yang dimakan dari tanaman tersebut akan menjadi sedekah baginya. Ibu nanam mangga, dibagikeun ka tetangga. Ibu teh teu ngamek lamun anu ngabaledog teh kitu nya. Teu jiga paraden. Wa ma suriqa minhu lahu shadaqatun. Bahkan apa yang dicuri dari tanaman tersebut merupakan sedekah. Aya nu maok. Ya, tuh. Insyaallah ridhokan, ikhlaskan, maka menjadi sedekah. Wa ma akala subu'u minhu fahuwa lahu shadaqah. Bahkan apa yang dimakan oleh binatang buas dari tanaman tersebut merupakan sedekahnya. Ku kalong buah teh, keur mah buah si mana lagi? Itunya. Ku kalong, tapi sok enak gitu. Ku kalong. Amis da kalong ge punya insting ya, punya perasaan. Wa ma akalatit tairu, dan apa yang dimakan oleh seekor burung, fahuwa lahu shadaqatun, maka itu juga menjadi sedekah. Wala yarzauhu ahadun illa kana lahu shadaqatun. Tidaklah dikurangi dan diambil oleh seseorang dari tanaman tersebut kecuali merupakan sedekahnya. Masya Allah ya Bu, kita menanam gitu ya, sebuah pohon yang mungkin ada buahnya atau bunganya,
yang bisa jadi dimakan, dihisap, bahkan dipaok gitu ya. Tapi lahu shadaqatu, baginya adalah sedekah. Belum dari pohon itu menghasilkan oksigen gitu ya. Menghasilkan udara yang sejuk. Gitu ya. Nah, mungkin ini bisa Pak Haji ya jadi agenda Yayasan Ibnu Hajar bidang sosial ke depan ya. Yaitu penanaman pohon atau minimal pohon-pohon produktif, misal herbal atau pohon-pohon buah-buahan. Nah, filosofinya atau tujuannya ini menjadi sedekah bagi yang menanamnya. Nah, maka bisa jadi nanti programnya adalah sedekah pohon, gitu ya, untuk menjadi manfaat bagi orang-orang, bagi umat seluruhnya. Begitupun para sahabat dan orang-orang soleh pada zaman dulu atau salafus soleh, mereka mengamalkan yang disebut dengan amalan muta'addi. Artinya selain mereka punya amalan qasir, ya, amalan pribadi, tapi mereka juga mempunyai amalan-amalan yang muta'addi. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu rajin silaturahim, menolong orang yang butuh. Nah, ya, sebagaimana di Mekah ketika Islam masih lemah, nah, Abu Bakar ini orang kaya, hartanya habis untuk membeli hamba sahaya yang disiksa oleh kafir Quraisy. Termasuk yang kita kenal atau masyhur Bilal itu, nah, dibelinya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bahkan ketika Abu Bakar ingin diusir, ketika di Mekah, gitu, ada seorang musyrik gitu, bernama Ibnu Ad-Daghinah, musyrik padahalnya, diusir gitu Abu Bakar di Mekah. Inna mislaka la yahruju wa la yukhraju. Kata orang musyrik ini, orang sepertimu itu, wahai Abu Bakar, tidak pantas keluar ataupun dikeluarkan. Fa innaka taksibul ma'duma, sebab engkau itu biasa membantu orang yang tidak punya. Wa tasilar rahima, menjalin hubungan silaturahim. Wa tahmilul kalla, memikul kesulitan orang lain. Wa takriyu doipa, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan menolong orang-orang yang berhak untuk ditolong. Nah, orang kafir saja merasakan kebaikan-kebaikan dari Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk Khalifah Ur-Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau biasa membantu aramil. Siapa itu aramil? Orang-orang yang terlantar, yang tidak punya sanak famili, termasuk janda. Nah, tiap malam Umar selalu memberi makan, memberi mereka minum. Nah, bahkan ya, dalam satu riwayat, Umar itu ketika menjadi khalifah, setiap malam itu suka rolling, tarling, mencari orang-orang yang membutuhkan. Satu ketika ada seorang perempuan yang meraung-raung, ya, bersyair yang mana isi syairnya menyatakan kerinduan kepada suaminya yang sedang berjihad. Nah, maka Umar memberikan peraturan baru bahwa jihad itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Kemudian ada juga yang itu ya, sedang nyampurkeun susu jeung cai teh. Nah, artinya debat antara anak perempuan dengan ibunya. Cek ibu nanti campurkeun, cek anakna ulah. Karena Allah Maha melihat. Lantas Umar mendengar kesolehan anak itu,
dinikahkan dengan putra Umar. Kemudian di malam yang lain Umar menemukan seorang ibu yang masak batu. Kolotrok. Sangkan budakna tiasa kulem artinya, Bu. Nah, itu luar biasa. Umar tiap malam memberi makan dan memberi minum. Kemudian di antara orang soleh para ulama terdahulu seperti Ibnu Umar, diterangkan bahwa Ibnu Uyainah dari Abu Hamzah, ia berkata bahwa Ali bin Al-Husain rahimahullah, gitu ya, dikenal dengan Zainal Abidin, biasa memikul roti gandum di atas punggungnya ke rumah orang miskin di tengah kegelapan malam. Itu ya. Ali bin Al-Husain berkata, "Inna shadaqata fis sawadil laili tudfi'u ghadabar rabbi." Sesungguhnya sedekah di tengah gelapnya malam itu akan meredam murka Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kana nasun min ahlil madinati ya'ishuna. Dulu penduduk kota tersebut hidup, gitu ya. La yadruna min aina kana ma'ashuhum, dan tidak mengetahui dari mana asal jatah roti tersebut. Nah, tiap malam ada roti gitu di depan rumah. Bertahun-tahun duka saha gitu ya, duka di mana gitu ya. Di OPI buat di sentra kelas. Padahal tengah gantungkeun kos kaki ya. Ada roti tiap malam gitu ya. Falamma mata Ali bin Husaini, maka ketika Ali bin Al-Husain meninggal, Zainal Abidin, faqadu zalika ladzi kanu yu'tuna bil lail. Mereka tidak mendapatkan jatah roti itu lagi yang biasa mereka dapatkan tiap malam. Masya Allah. Jadi amalannya itu baru diketahui ketika beliau meninggal. Kalau saat ini ya Bu, yang paling bisa dicari amalan apa? Orang yang suka menyembunyikan amal dan baru diketahui ketika beliau meninggal adalah Allahu yarham Koh Stephen Indra Prabowo. Nah, beliau luar biasa ya. Amalan-amalannya banyak sekali. Ya, sampai saya juga baru tahu ketika beliau sudah meninggal betapa luar biasanya orang ini. Kemudian lanjut lagi Bu, kesaksian mengenai Ali bin Al-Husain ini. Lama mata Ali bin Al-Husaini, ketika Ali bin Al-Husain meninggal dunia, wajadu bi dhahrihi atharon. Gitu ya. Orang yang memandikannya itu mendapati di punggungnya atharon, ada bekas. Mimma kana yangkulu juruba bil laili ila manazilil aramili. Bekas karena seringnya memikul kantong kulit. Nun ayeuna mah karung goni pada malam hari ke rumah-rumah orang-orang yang susah. Nah, tadina punuk nate punggung, tonggong nate aya tapak gitu nya. Belang. Orang Arab mah barodas ya. Komo ieu keturunan Nabi. Aya beureum di dieu teh jigana teh geuneuk. Ternyata itu adalah bekas memikul kantong kulit. Kemudian kesaksian yang lain, lamma mata Aliun, ketika Ali bin Al-Husain meninggal, wajaduhu ya'ulu mi'ata ahli baitin. Mereka mendapati bahwa ternyata selain gitu ya, memberi makan aromil orang-orang susah, ternyata Ali bin Al-Husain ini juga
mencukupi nafkah mi'ata ahli baitin, 100 ahlu bait. Jadi keluarga Rasul ditanggung oleh beliau sebanyak 100 orang. Imam Az-Zahabi mengatakan lihadza kana yabkhulu, karena ini ia terkenal pelit. Merekna teh ka dulur hungkul Ali bin Al-Husain atau Zainal Abidin ieu mah. Fa innahu yunfiqo sirron, padahal ia biasanya berinfak diam. Wa yadhunnu ahluhu annahu yajma'u ad-darahima, bahkan keluarganya mengira kalau Ali bin Al-Husain ini terus saja menumpuk-numpuk dirham. Bisa jadi nu 100 tadi teh nyumput oge. Oleh orang lain disangka bakhil, oleh keluarganya disangka tukang menumpuk-numpuk uang. Bahkan sebagian mengatakan ma faqadna shadaqata sirri, kami tidak pernah tidak mendapati sedekah diam-diam hatta tuwaffiya Aliun, sampai Ali bin Al-Husain meninggal dunia. Nah, jadi pasokan roti, pasokan nafkah selama ini ternyata dari orang yang dianggap pelit, dari orang yang dianggap tukang menumpuk-numpuk harta. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itulah amalan muta'addi yang dipraktekkan, diamalkan oleh para ulama, para sahabat, dan tentu para nabi terdahulu. Terakhir gitu ya, diakhiri dengan firman Allah di surah Al-Asr. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusri, berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, yang beriman dan beramal soleh itu adalah amalan atau kesempurnaan untuk pribadi kita. Gitu ya. Kita beriman, kita beramal soleh itu untuk kebahagiaan, untuk keselamatan, untuk kesempurnaan diri kita pribadi. Yang kedua, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling menasehati dalam kesabaran, kebenaran dan kesabaran. Nah, ini yang kedua adalah gitu ya, berkaitan dengan sejauh mana manfaat kita kepada orang lain, yaitu dengan saling menasehati dalam berbuat baik dan sabar gitu ya, agar yang selamat bukan hanya kita sendiri tapi juga orang lain gitu. Sebab kalau amanu wa amilus sholihat saja gitu ya, kita itu belum tentu selamat gitu ya, karena ada juga azab yang menimpa bukan hanya orang yang berbuat dosa itu, tapi juga orang yang taat tetapi diam. Maka 4 hal ini harus ada dalam diri kita agar kita tidak fi husrin, tidak celaka, tidak rugi, yaitu amanu wa amilus sholihat, beriman beramal soleh, kemudian tawassau bil haqqi was sabri, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ya. Tidak ada hal yang menjadi standar kebahagiaan seorang mukmin kecuali 4 katanya. 1, pasangan yang baik. Nah, pasangan yang baik.
Artinya kalau sudah punya pasangan yang baik, dia bahagia. Yang kedua, kendaraan yang baik, yang nyaman, rumah yang nyaman. Yang ketiga, tetangga yang baik. Nah, maka bisa jadi kita ini menjadi tetangga yang baik itu adalah dengan tawassau bisobri wal haq, gitu ya. Saling menasehati dalam kesabaran dan kebaikan. Terakhir, di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rajulani tahabani fillah. Gitu ya. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu cinta tidak akan datang kecuali dengan kejujuran. Maka teman sejati adalah bukan yang membenarkan, tapi yang mengajak kita kepada kebenaran. Nah, maka insya Allah selain amalan qasir, amalan pribadi yang harus kita tingkatkan, jangan lupa kita juga harus menyimpan amalan-amalan muta'addi, amalan-amalan yang tidak terputus walaupun kita sudah tiada. Nama kita mungkin sudah tak disebut lagi, tulang kita mungkin sudah tidak beraturan lagi, ya. Bahkan nisan kita juga mungkin sudah di mana, tetapi Allah tidak akan pernah lupa. Sebagaimana di ayat di awal makalah ini, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, wa atharuhum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Maka sekecil apapun amalan yang kita lakukan, insya Allah pasti akan kita dapatkan di hari akhirat nanti. Demikian kuliah subuh hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.